saudara-saudari, adik kakak semuanya, para netizen yang selalu setia berada pada Lambu Online. Selamat bertemu kembali dalam season kedua ini. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan akan terus mengalir secara melimpah dalam hidup kita, sekalipun kita telah berada pada masa pandemi, masa yang sangat sulit ini. Iya. Ternyata namun kita yakin bahwa rahmat Tuhan, kasih setia dan kemurahannya tidak pernah berhenti untuk mengalir dalam hidup kita. Sekarang yang mulia sudah bergabung. Halo yang mulia Bapak Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat. Selamat malam, sudah bergabung bersama kami di malam yang penuh rahmat ini. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Silakan ya Pak dulu. Yang mulia Bapak Uskup, selamat malam dan selamat berjumpa. Walaupun kita hanya melalui Lambu Online ini, namun besar harapan kami perjumpaan ini menjadi saat penuh rahmat agar umat kita yang ada di rumah mereka masing-masing, yang setia juga dalam acara Lambu Online ini, dalam bentuk live streaming dan juga online bincang online ini, mereka akan selalu dalam keadaan penuh rahmat. Dan yang mulia Bapak Uskup juga senantiasa dalam keadaan sehat sentosa sewaktu Gembala Agung kami di Uskupan Ruteng yang sangat kita kasihi, yang sangat kami kasihi, dan juga seluruh umat yang selalu setia untuk mendengarkan suara dari yang mulia Bapak Uskup melalui Lambu Online kali ini. Kami amat sangat berbahagia karena yang mulia Bapak Uskup menyempatkan diri, memberi waktu untuk memberikan satu dua dan juga peneguhan sekaligus juga himbauan sehingga umat kita yang ada di rumah mereka masing-masing akan sangat dikuatkan dalam situasi masa yang sangat sulit, yaitu masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih, kami ingin mendengar suara dari yang mulia Bapak Uskup. Ya, kita persilakan kepada yang mulia Bapak Uskup untuk menyapa umat yang sedang bergabung ataupun nanti saat offline mereka akan menonton kembali acara ini. Mohon Bapak Uskup untuk menyampaikan salam. Selamat malam semuanya, umat di Kuskupan Ruteng khususnya yang ada di wilayah paroki Baik Kesambi, Labuan Bajo. Ya. Selamat malam bagi kalian semua, tapi terutama bagi rekan-rekan muda yang ada di Baik Kesambi. Semoga kalian semua sehat walafiat, walaupun situasi mencekam melanda dunia saat ini, tapi kami berharap bahwa kita semua tetap sehat walafiat dan tetap menabur sukacita dan kegembiraan dalam hidup. Baik, yang mulia, terima kasih banyak sudah menyapa umat di Kepikiran Labuan Bajo, istimewanya juga umat di paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kesambi. Terima kasih banyak yang mulia. Maksudnya yang mulia segala sekali ya. Ya, sangat memancar dari apa yang kita lihat ini. Jadi umat juga merasa sangat berbahagia malam ini bisa tetap langsung dengan beliau. Lalu kemudian tentu Bapak Uskup sangat rindu ya, karena Bapak ini akhirnya beberapa program kerja dari keuskupan tidak berjalan dengan bagus, ya, tentu ditunda ya, karena terhalang oleh Bapak ini. Lalu kemudian Bapak Uskup juga tidak mungkin bisa mengunjungi Kepikiran Labuan Bajo, mengunjungi umat yang berada di Kepikiran Labuan Bajo. Tentu umat-umat di sini juga sangat rindu atas kehadirannya yang mulia untuk memimpin misa, Romo. Jadi hal ini kenapa kami gagas Bapak supaya kerinduan ini terobati. Jadi sejauh ini program kerja tentunya tidak berjalan dengan baik. Apa saja yang sedang yang mulia lakukan dalam masa pandemi ini? Mungkin itu yang perlu kita tanyakan yang mulia. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita sekalian. Yang pertama, ya saya tidak tahu Tuhan mau berbicara apa di balik peristiwa pandemi corona yang terjadi saat ini ya. Dan pertanyaannya, kenapa terjadi persis pada saat kami ditabiskan menjadi uskup di Kuskupan Ruteng. Sehingga pertanyaannya tadi, begitu banyak kerinduan umat
melihat kehadiran dari gembala yang baru saja ditabiskan, tapi itu akhirnya tidak bisa terpenuhi karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi satu pertanyaan kita, pasti ada sesuatu di balik peristiwa ini yang Tuhan inginkan. Baik untuk kita di Keuskupan Ruteng, maupun untuk masyarakat manusia di mana saja berada. Nah, terkait dengan segala hal, kesibukan-kesibukan selama ini, ya pertama, mungkin peristiwa ini juga satu chance, satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk sejenak beristirahat ya dari tugas-tugas yang begitu berat, penuh, bahkan hampir tidak pernah mengenal waktu di Jakarta. Dan di sela-sela kesibukan seperti ini, saya disuruh kembali ke Ruteng untuk mengemban tugas panggilan sebagai uskup di Keuskupan Ruteng. Nah, karena itu peristiwa ini pertama-tama kita lihat sebagai masa istirahat. Tetapi di balik itu, kita justru di sela-sela menanti masa ini selesai, kami di Keuskupan Ruteng bersama dengan rekan-rekan di Satuan Tugas COVID-19 Keuskupan Ruteng Omnia in Caritate sudah menjalankan beberapa kegiatan selama ini. Dan praktisnya yang pertama, kita mendapatkan begitu banyak bantuan dari rekan-rekan Jakarta terkait dengan yang pertama alat pelindung diri. Tetapi juga kita mendapatkan banyak dukungan juga dalam bentuk sembako. Jadi mereka mengirimkannya dalam bentuk uang, nanti di sini baru dibelanjakan. Dan sembako ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Romo Beben, sembako ini biasanya akan diberikan kepada kelompok-kelompok rentan, keluarga-keluarga rentan, yang memang selama ini hanya mengharapkan ya kehidupannya ditopang pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu jelas. Kemudian selama ini juga kita sudah mengunjungi posko-posko, kecuali posko Labuan Bajo ya. Sedianya sudah terjadwal dengan baik untuk ke Labuan Bajo. Tetapi tiba-tiba perkembangan yang terakhir, bahwa di Labuan Bajo sekarang sudah ada yang terpapar positif. Karena itu, panitia dari kedua posko mengatakan, Monsinyur kita lebih baik tidak untuk ke Labuan Bajo. Sebenarnya programnya juga sudah dibuat. Jadi apa yang saya mau katakan rekan-rekan sekalian, seperti saya katakan tadi, ini juga saat yang paling istimewa Tuhan ingin nyatakan sebagaimana moto kami, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Ini adalah ruangnya yang pertama. Nah, karena itu kita coba menunjukkannya melalui kunjungan-kunjungan kita, tidak hanya sekedar hanya supaya kita memberikan sembako, tapi lebih dari itu, kunjungan memberikan satu dukungan moral bagi rekan-rekan yang berada di posko-posko, yang juga menjadi kelompok-kelompok korban dari pandemi COVID-19 ini. Jadi lebih kehadiran kami, lebih memberikan dukungan moral bagi mereka semua. Bahwa gereja dalam situasi seperti ini tetap dekat dengan mereka semua. Kalau lebih seperti itu yang kami jalankan selama ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup. Rasanya memang tadi ketika mendengar suara dari Yang Mulia Bapak Uskup, umat di Kepikipan Labuan Bajo, juga para netizen yang menyaksikan acara ini, sungguh sudah merasa seperti disirami secara rohani. Bahwa mengawali masa tugas dari Yang Mulia langsung berhadapan dengan situasi yang sangat sulit yaitu masa pandemi ini. Namun kita telah melihat bahwa ini adalah cara Tuhan juga. Jadi dengan mendapatkan penjelasan dari Yang Mulia Bapak Uskup, jadi kami sungguh merasa bahwa kami sangat dikuatkan. Kemudian juga dengan segala gerakan, kemudian juga apa yang telah dilakukan selama ini oleh Yang Mulia Bapak Uskup bersama seluruh tim di posko pusat di Keuskupan sudah sangat banyak berbuat untuk saudara-saudara kita yang memang sangat mengalami akibat dari wabah corona ini. Kurang lebih itu saudara kami harus jadi
kita sungguh mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Yang Mulia Bapak Uskup. Terima kasih Yang Mulia untuk penjelasannya. Ternyata selama ini niatnya istirahat ya Yang Mulia, tetapi karena sampai di sini juga walaupun dalam keadaan sulit ya masa pandemi ini kita harus terang, tetapi begitu banyak hal, begitu banyak program yang memang perlu keterlibatan dari Yang Mulia juga. Lalu kemudian Yang Mulia, tentu kami sudah tahu begitu banyak program selain dari keuskupan, orang-orang muda di paroki juga begitu banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya dalam memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini. Jadi anak muda di paroki Waisapi juga di paroki Roh Kudus ya Romo ya, kemarin membagikan sembako ke Seperuntung ya, ke berbagai tempat dan wilayah yang memang kita juga di sini gencar bagi masker Yang Mulia. Jadi kita bagi masker gratis. Kebetulan ada yang punya niat membantu, akhirnya kita menyalurkannya dan membagi di Patung Caci di Labuan Bajo. Lalu mungkin ini bagian terakhir dari Yang Mulia Bapak Uskup untuk menghimbau umatnya di Labuan Bajo. Jadi seperti yang ada gambarnya, posternya Romo yang bertulis posternya Bapak Uskup yang bertuliskan Kaemone Baru Kau. Jadi kita minta Yang Mulia untuk memberikan himbauan kepada umat di wilayah ketiga Labuan Bajo dan juga para netizen kita yang menyaksikan selama online ini. Silakan Yang Mulia. Baik, seluruh umat, terutama rekan-rekan muda yang saya kasih ya. Yang pertama, situasi ini memang pasti akan memporak-porandakan segala tatanan kehidupan kita. Baik itu tatanan kehidupan sosial, kemasyarakatan kita, tetapi terlebih tatanan kehidupan rohani kita. Ya. Kita belum siap untuk masuk ke dalam situasi batas seperti ini. Jadi kehidupan rohani kita selama ini begitu berjalan sebagaimana mestinya yang sudah kita jalankan. Tetapi ada situasi batas seperti ini, nampaknya kita memang akhirnya goyah. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang marah, banyak orang yang juga barangkali kehilangan orientasi. Hidup ini mau kemana ke depan sesudah pandemi ini. Singkat kata, wabah ini sekali lagi memporak-porandakan segala tatanan. Tetapi kita selalu yakin begini, peristiwa apapun di dunia ini selalu menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar. Pertama, belajar tentang kehidupan itu sebenarnya juga seperti ini. Dinamika itu harus ada seperti ini. Pertama, kedua, bahwa kan itu juga tidak pernah tinggal diam dalam situasi batas seperti ini. Tuhan tidak pernah akan diam, seperti halnya ketika dia berbicara kepada para murid ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dia katakan, jangan takut, saya ada beserta. Kenapa Tuhan membiarkan ini? No, bukan Tuhan membiarkan. Inilah ulah-ulah manusia. Ulah-ulah manusia, lalu ketika ini terjadi, selalu dikatakan, kenapa Tuhan ciptakan wabah seperti ini? Tuhan tidak pernah mencelakakan ciptaannya yang begitu indah, manusia dan alam semesta. Sikap dan cara hidup manusialah yang membuat segala-galanya bisa terjadi. Nah, karena itu dalam konteks situasi seperti ini, pertama, mungkin inilah saatnya kita untuk coba mengembangkan cara mendekatkan diri dengan Tuhan secara baru. Kalau dulu mungkin kita hanya menjalankan kehidupan iman kita melalui ritus-ritus, ngongajil seminggu, kole-kole itu, ngaji neteng kelompok, kole-kole itu, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, mungkin saatnya kita diajar secara baru oleh Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan pola hidup spiritual kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya tergantung
Iman kita tidak hanya tergantung dalam kebersamaan, tetapi juga iman kita tangguh saat kita ada sendiri di rumah atau di mana saja berada. Jadi aspek-aspek ini yang barangkali menjadi pembelajaran kita dalam situasi seperti ini. Nah, itu berarti bahwa sekali lagi peristiwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar secara baru. Belajar bagaimana membangun tatanan kehidupan sosial, misalnya melalui solidaritas yang kita bangun. Dan persis itulah yang kita buat selama ini. Bergandengan tangan dengan semua pihak. Dan inilah juga saatnya bagi kita untuk belajar bergandengan tangan lintas batas. Tidak ada lagi yang namanya dia dari agama mana. Tidak ada lagi yang namanya dia berasal dari mana. Dia berasal dari kampung mana. Semua kita diikat satu dalam satu persoalan, yakni masalah kemanusiaan. Saya sangat memberi apresiasi kepada rekan-rekan muda di mana saja berada, tetapi terutama di KVKP Labuan Bajo. Saya mendengar banyak tentang aksi heroik mereka, aksi kemanusiaan yang mereka buat. Nah, inilah kesempatan bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan kontribusinya dalam karya-karya kemanusiaan. Beberapa waktu lalu, saya dan beberapa uskup memberikan satu motivasi kepada rekan-rekan muda di seluruh Indonesia. Dan dengan mengedepankan tokoh-tokoh muda yang sangat heroik pada zamannya. Dan menariknya begini, mereka itu mengabdikan diri untuk hal-hal yang luar biasa dalam gereja. Baik itu untuk Tuhan, seperti Fransiskus dalam masa muda yang membaharui gereja, maupun karya-karya sosial yang lain seperti Pung Yen dari Vietnam, lalu Carlo Amatis, seorang muda yang meninggal 15 tahun. Tetapi apa yang dia buat? Dia melakukan karya besar untuk orang tunawisma. Dia memberi makan orang yang sangat membutuhkan. Dan yang menarik kepada rekan-rekan muda sekalian, dia memanfaatkan teknologi, memanfaatkan website untuk membantu karya pewartaan kemanusiaan. Nah, inilah barangkali chance juga bagi rekan-rekan muda. Gunakanlah teknologi, tidak hanya sekedar untuk berselancar dengan hal-hal yang kurang baik, tapi saatnya kita membuat kreasi-kreasi baru untuk karya-karya kemanusiaan. Nah, karena itu sekali lagi rekan-rekan muda saya ajak, ayo selain kita melakukan karya-karya dengan cara-cara terbatas, mengunjungi orang dari tempat ke tempat, kita juga bisa atas cara tertentu memanfaatkan teknologi, membantu rekan-rekan di mana saja berada di seluruh Indonesia. Sekali lagi apresiasi yang besar bagi rekan-rekan muda yang ada di KPKP Labuan Bajo. Jadilah nabi di zaman ini. Dan kemudian yang paling pesan saya yang paling penting adalah seperti kata Santo Paulus kepada Timotius, jangan sampai orang menganggap kamu rendah karena kamu muda. Tetapi hendaklah kamu memanfaatkan masa mudamu untuk hal-hal membangun peradaban kemanusiaan, khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Dan kepada seluruh umat di KPKP Labuan Bajo, dari tempat ini saya juga menyampaikan kedekatan kami sebagai gembala di Kuskupan dengan semua kalian semua. Walaupun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung melalui perayaan-perayaan, perjumpaan-perjumpaan, melalui berbagai macam kesempatan, tetapi dengan teknologi ini kita bisa saling menegur sapa. Saya tetap mendoakan kalian semua dalam Ekaristi setiap hari, para imam semua, biarawan-biarawati, kaum muda, keluarga-keluarga, kalian semua selalu ada di hati saya. Bapak-bapak pemerintah, semua tim medis, relawan kemanusiaan, khususnya di masa pandemi ini. Kalian semua selalu menjadi intensi saya di dalam doa-doa setiap hari. Karena itu kita bergandengan tangan. Kita selalu satu dan erat
dalam doa, karena kita percaya Tuhan pasti akan mengakhiri segala-galanya pada waktu. Terima kasih. Iya, luar biasa apresiasi yang telah diberikan oleh yang mulia Bapak Uskup bagi saudara orang-orang muda yang ada di Labuan Bajo ini, dan pada malam yang penuh kebahagiaan ini kita juga sudah mendengarkan bahwa itu banyak yang mulia lakukan selama masa pandemi ini, walaupun dilihat seperti istirahat, tapi sesungguhnya beliau bekerja dengan sangat untuk juga melakukan karya-karya kemanusiaan yang sangat luar biasa pada masa sulit seperti sekarang ini. Dan dengan motivasi yang mulia Bapak Uskup berikan untuk kalian sebagai orang muda, juga bagi kita semua yang ada di Manggarai Barat, juga pemerintah seluruhnya yang juga sudah disebutkan oleh yang mulia, ya kita sungguh mendapatkan seperti vitamin, ya, menguatkan, meneguhkan, dan juga membuat kita juga teguh dalam masa pandemi ini. Kami sangat berterima kasih karena dalam doa-doa pribadi yang mulia selalu mendoakan kami di Kedikepang Labuan Bajo, pemerintahan, orang-orang muda, karena mereka juga yang mulia Bapak Uskup selalu menjadi garda terdepan bersama para medis dan juga berbagai pihak. Kami selalu bekerja sama di Kedikepang Labuan Bajo ini untuk membantu menolong saudara-saudara kita yang memang sungguh mengalami akibat langsung dari wabah virus corona, terutama karena mereka dirumahkan, kemudian diberhentikan dari tempat mereka bekerja, sehingga banyak sekali di Labuan Bajo ini yang mengalami langsung akibat dari wabah virus corona ini. Lalu pada situasi akhir ini juga ada kurang lebih 12 orang ya yang sudah terpapar positif, maka kita juga tetap waspada dan siap siaga selalu dalam kehidupan kita di Labuan Bajo. Terus mengikuti protokoler atau himbauan dari pemerintah daerah dalam memutuskan penanganan wabah COVID-19 yang sedang mewabah. Baik, sekian mungkin dengan yang mulia kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa dengan yang mulia Bapak Uskup Ruteng sudah menyediakan waktunya. Saya tahu waktunya yang mulia sangat berharga sekali, walaupun kita bertatap lewat media seperti ini, teknologi seperti ini. Jadi kami sangat bangga dan suatu saat semoga kita bisa bertemu kembali dan acara lampu online ini bisa wawancara langsung ya, dengan yang mulia. Jadi dan ini ada begitu banyak yang mulia umat yang berkomentar dan juga merasa sangat diteguhkan malam hari ini karena yang mulia dapat mengunjungi umat kami di seluruh Labuan Bajo ini, lebih khusus di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa saat ini. Tapi banyak para netizen ini yang memberikan komentar dan kami membacakannya tadi, dan mereka amat sangat berbahagia. Dan ya walaupun Bapak Uskup dengan sehingga main baru dari umat remea masa pandemi tapi dengan kehadiran melalui live streaming media online ini, umat sudah menerima berkat yang sangat berlimpah di hari dan malam yang penuh rahmat ini, ya, bertepatan juga dengan Minggu Paskah ke-6 pada hari ini. Jadi kita berharap yang mulia nanti orang-orang yang sekarang ini karena memang kita tidak boleh merayakan misa, jadi kita semakin rindu kita itu semakin memuncak ya, semakin besar rindu kita sama perayaan Ekaristi. Ya, lalu kemudian bukan berarti semakin dilupakan karena tidak pernah ke gereja lagi, tetapi semakin rindu tentunya yang mulia ya. Baru-baru kita juga mendengarkan bahwa yang mulia mau datang sehingga kita mau bersama untuk membagi ke daerah Kolomori. Betul. Bagi sembako. Kemarin waktu Romo sampaikan bahwa yang mulia akan datang ke Kedikepang Labuan Bajo. Akhirnya saya pikir ya sudah tidak usah lagi pakai seperti ini, biar kami wawancara langsung dengan beliau. Namun ternyata karena satu dua hal akhirnya yang mulia tidak bisa ikut bergabung. Kita tetap rindu karena pada waktu dan saat yang sangat indah nanti yang mulia juga bisa dari tengah kita dalam kunjungan pastoral, kunjungan kegembalaan, dan juga dalam berbagai perjumpaan pastoral yang tentu akan selalu penuh berkat dan rahmat yang mengalir. Kita mau minta yang mulia tadi untuk menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Takutnya Romo Beben tidak menyiapkan gitar kali ya. Dan lagu yang kemarin itu amat sangat indah. Oh iya, betul. Tuhan adalah kepada saya sudah menonton itu Bapak sudah dan sangat kuat sekali. Ribuan orang yang sudah oh iya, mantap.
Nanti dibantu juga Bapak Uskup promosikan kami punya ya. Jadi Bapak Ibu netizen yang sedang menonton, tolong like dan subscribe dan juga komen ya YouTube dari Lampu Online. Jadi hasil kami bicara nanti ini kami akan upload kembali ke YouTube dengan nama Lampu Online. Cari aja Lampu Online, tidak ada yang lain, hanya satu Lampu Online yang ada di Labuan Bajo, di Manggarai seluruhnya. Baik, Yang Mulia, sekiranya kalau Romo Bebek sudah menyiapkan gitar, Yang Mulia bisa membacakan satu dua lagu saja. Ya, sebenarnya begini, kita sudah menyanyikan lagu Tuhanlah Gembalaku itu di YouTube ya, bersama dengan rekan-rekan imam, beberapa rekan imam, dan saya pikir itu bagus kalau setiap orang bisa membukanya di YouTube. Ya, Yang Mulia Bapak Uskup, dan itu sampai dengan hari ini tadi sudah ada beribu-ribu orang yang sudah menyaksikan Ada Romo Ompi, Romo Bea juga. Iya, Romo BBN, Romo Stella, Romo Rizal, dan Romo Eman. Iya. Ya. Itu mendapat apresiasi di mana-mana sih. Banyak umat yang terhibur, Bapak Uskup, banyak umat yang terhibur. Lalu karena ini adalah lagu wajib di tahun kegembalaan ini, jadi amat sangat tepat. Dan umat masih mengharapkan juga tentu lagu-lagu lain juga akan terus dilancarkan, terutama lagu Maria Mungkinya dari Dede Serani untuk bulan Rosario Suci. Ini album yang keluar dari Dan pada intinya umat amat sangat terhibur, diteguhkan, dikuatkan dalam masa pandemi dengan lagu Tuhanlah Gembala yang mulia nyanyikan kemarin bersama para imam. Terima kasih dan amat sangat luar biasa dan mengagumkan. Iya, baik. Yang Mulia, mohon pencerahan terkait protokol pemerintah sekali lagi untuk digencarkan lagi terkait kampanye yang saya sampaikan lewat poster Kaimone Marugau. Jadi cuci lime, sabolime, Kaimone Marugau di Palanguri yang main. Jadi kita mohon Yang Mulia untuk mengkampanyekannya kembali dalam bahasa Manggarai. Baik, kepada seluruh umat, secara khusus kepada rekan-rekan muda dan terutama para relawan ya. Saya kira yang perlu kita patuhi pada saat darurat seperti ini adalah protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Saya kira inilah rambu-rambu untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemarin rekan-rekan muda dari Puspas kita sangat kreatif. Mereka membuat poster dan menyuruh saya sendiri untuk memegangnya. Dan di situ dituliskan dalam bahasa Manggarai apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan jangan lupa cuci tangan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, dan juga jaga jarak antara satu dengan yang lain. Dan ini juga melalui beberapa LSM kemarin, salah satunya Plan Indonesia, mereka juga meminta kami untuk memberikan komentar terkait dengan protokol yang dibuat oleh pemerintah ini. Nah, karena itu, bagi kami, coba taati protokol yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita di wilayah Flores saat ini, tentu kita semua sudah tahu, melalui Bapak Bupati khususnya di 3 Kabupaten Manggarai Raya ini, mereka telah mengeluarkan instruksi. Instruksi itu sudah sangat lengkap di situ, khususnya terkait dengan bagaimana kita terkait dengan perbatasan, supaya taati itu dengan baik, hilangkan segala macam pikiran-pikiran yang kurang terlalu bagus di balik itu. Tapi coba saat ini kita semua fokus untuk menangani, untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Lebih daripada segala kepentingan lain. Nah, karena itu kepada seluruh umat, kepada rekan-rekan relawan, juga kepada pemerintah, kita taati rambu yang ada. Kita taati kalau itu sudah menjadi bagian dari instruksi, seperti ibaratnya rambu lalu lintas. Berani menerabas, nanti akan mencelakakan kita. Syukur kalau kita, tapi kalau orang lain, itu juga yang menjadi malapetaka.
Sekali lagi, taatilah rambu-rambu, taatilah apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Untuk saat ini memang ya kurang lebih seperti itulah jalan yang sangat bijak untuk kita ambil. Bahwa kita juga ada kebutuhan untuk kemana-mana, tetapi taati apa yang sudah dimintakan oleh pemerintah. Hanya dengan cara itu kita mengambil bagian. Dengan cara itu kita berpartisipasi untuk memotong mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Sekali lagi kepada umat sekalian, rekan-rekan muda, mari kita bergandengan tangan bersama-sama memotong mata rantai ini dengan mematuhi protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu yang luar biasa, yang saya tidak menyangka Yang Mulia juga berkenan ikut live seperti ini modelnya, tetapi Romo Beben kemarin berbisik. Yang Mulia itu milenial banget. Dan memang sungguh luar biasa di hari dan malam yang Kalau nanti bertemu kita akan lebih santai lagi kalau langsung ini ketuakan. Betul. Jadi Yang Mulia, saya ceritakan sedikit tentang lampu online. Lampu online ini Yang Mulia sudah berjalan selama 1 bulan sejak wabah ini. Lalu kalau surat cinta dari Ketua Kepemudaan Komisi Kepemudaan KBI, betul. Lalu kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan talk show yang kami namakan sebagai lampu online. Mungkin kalau di Lenteng namanya Lejong Online ya, tapi kalau di Labuan Bajo kita namakan sebagai lampu online. Kami telah mewawancara beberapa narasumber di Labuan Bajo ini, mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan juga kita memberikan edukasi. Selain edukasi, juga menjawab berbagai pertanyaan pertentangan di media sosial yang menjadi kericuhan banyak orang. Jadi hadirnya lampu online memberikan edukasi, juga memberikan pencerahan kepada orang-orang yang suka berkomentar miring terkait protokoler pemerintah, kebijakan yang diambil pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Akhirnya kami pamit, Yang Mulia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga selalu sehat tentunya. Romo, dari hati yang paling ikhlas juga, saya juga selaku Kepala Umat di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Waisambi Labuan Bajo menyampaikan ucapan terima kasih berlimpah untuk Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan untuk hadir bersama kami dalam lampu online Lejong pada malam hari ini. Jadi walaupun Yang Mulia Bapak Uskup dari Istana Keuskupan, tapi Lejong lampu online Hoboga seperti sudah berada di rumah umat, para netizen semua yang dengan setia menyaksikan rangkaian acara ini. Kita juga menyampaikan selamat malam kepada rekan-rekan imam juga tadi yang sebagai menyaksikan ini, Pak Rizal, teman saya tidak ditemani dari Timor atau juga para netizen lainnya yang memang sudah dengan setia menyaksikan. Dan sekali lagi kepada Yang Mulia Bapak Uskup, semoga di masa pandemi ini Yang Mulia Bapak Uskup dalam melaksanakan tugas kegembalaan walaupun dalam ketenangan di Istana Keuskupan, semoga rahmat dan berkat Tuhan akan selalu tercurah secara melimpah. Kami bersama seluruh umat juga tetap mendoakan agar Yang Mulia Bapak Uskup senantiasa sehat sentosa dan juga seluruh tugas kegembalaan di masa pandemi ini juga selalu lindungan dan berkat Tuhan dan doa Bunda Maria selalu menyertai. Sujud sembah dan terima kasih. Semoga Yang Mulia Bapak Uskup senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan bersama kami seluruh umat di Keuskupan Ruteng ini, istimewa di Kedijepan Labuan Bajo ini. Selamat malam dan